Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi Ahmad, kelas fikih 3B, mahasiswa PPG Tajab UIN Wali Songo Semarang tahun 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, kesempatan pada pagi hari ini semuanya sehat? Aku mau mengecek kehadiran dulu. Semuanya masuk? Semuanya sehat-sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kelas menyiapkan berdoa. Seperti biasa, kita selalu mengingat-ingat pelajaran yang telah lalu. Sebutkan 4 jenis hewan untuk berkurban. Sapi, unta, kambing, dan domba. Saya bagaimana hukum orang yang berkorban sebelum hari raya? Akan memutarkan video yang berkaitan dengan kurban. Setelah anak menyaksikan video tadi, Pak Guru akan menyampaikan mengapa kita harus mempelajari. Kita nanti bisa menjelaskan pembagian daging kurban. Yang kedua, nanti kita dapat atau menjelaskan tata cara menyembelih hewan kurban. Kita juga dapat menyebutkan sunah-sunah menyembelih hewan kurban. Kemudian kita juga dapat mensimulasikan menyembelih hewan kurban yang mendiskusikan. Apa yang didiskusikan? Yang tentang pembagian daging kurban, tata cara menyembelih hewan kurban, sunah-sunah menyembelih hewan kurban, hikmah atau keutamaan kurban. Nanti saya bagi kepada 4 kelompok. Pertama adalah kelompok pembagian daging kurban. Dan kelompok 2 saya beri nama tata cara menyembelih hewan kurban. Kelompok 3 adalah sunah-sunah menyembelih hewan kurban. Kemudian kelompok 4 hikmah ibadah kurban itu. Waktu berdiskusi 3 menit mulai. Alhamdulillah, setelah anak selesai berdiskusi, nanti tata caranya untuk kelompok 1 nanti pindah ke kelompok 2 orang pindah ke kelompok 2, dan kelompok 2 juga pindah ke kelompok 4. Inilah yang disebut dengan metode two step to stray. Artinya apa? Dimulai sekarang. Kelompok 1 pindah ke kelompok 3, 2 orang. Memberi informasi
informasi jawabanmu diberitahukan kepada temannya. Dibaca. Menyembelih. A. Membaca basmalah. B. Membaca salawat kepada Nabi. C. Membaca takbir. Orang yang berkorban memotong sendiri hewan yang dikorbankan. Lihat binatang kurban. Saat menyembelih menghadap kiblat. Menyembelih membaca doa sebagai Kelompok 2. Untuk kelompok 4 menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil Hikmah pelajaran yang bisa diambil atau keutamaan ibadah kurban antara lain. 1. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan sifat tamak, rakus dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan dan di jalan Allah. Daging kurban dapat dibagi 3 bagian dengan ketentuan. A. 1 bagian yaitu 1/4 atau 1/3 dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya. B. 1 bagian yaitu 1/3 dari daging kurban untuk disedekahkan kepada cara menyembelih kurban antara lain. Hewan yang dikorbankan juga ingat kesembilan rukunnya yaitu dikerjakan dengan disediakan rusuk dan diri dengan posisi menghadap ke arah kiblat sambil membaca doa momen awal kurban. 5 pelajaran yang bisa diambil atau keutamaan ibadah kurban antara lain. A. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Mendidik jiwa ke arah Ya, kesimpulannya apa? Daging kurban dapat dibagi 3 bagian dengan ketentuan. A. 1 bagian yaitu 1/3 dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya. B. 1 bagian yaitu 1/3 dari daging kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. C. 1 bagian yaitu 1/3 dari daging kurban disimpan dan nanti akan disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pelajaran yang bisa diambil atau keutamaan ibadah kurban antara lain. 1. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Menghilangkan sifat tamak rakus dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan harta di jalan Allah. 4. Menghapuskan dosa dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 5. Menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan barat dengan golongan yang kurang beruntung. 6. Akan memperoleh kendaraan atau tunggangan ketika meniti titian. Cara menyembelih hewan kurban. Anggota Zaratun Ananda Cita Putri Keisha. Setelah kita mendiskusikan dan sudah mempresentasikan materi pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Halo, coba pertanyaannya apa? Bagaimana doa orang yang berkorban? Bagaimana Robbana? Ditirukan. Robbana. Takobal.
yang harus dibaca orang yang menyaksikan penyembelihan hewan kurban? Yang dibaca orang yang menyaksikan adalah membaca takbir. Sudah tahu bacaan takbir? Betul. Pertanyaannya apa? Orang yang menyembelih hewan kurban apakah harus berdoa? Oh iya, harus berdoa. Membaca basmalah kemudian berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika taqabbal min. Min ini maksudnya apa? Tadi Mas Reno mau berkorban sapi, maka orang yang menyembelih hewan kurban harus menyebut nama Reno. Contohnya apa? Allahumma minka wa ilaika taqabbal min Reno. Ulangi. Jadi orang yang menyembelih hewan kurban itu harus menyebutkan nama orang yang berkorban. Allahumma minka wa ilaika taqabbal min Reno. Sudah jelas semuanya? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada lagi? Bagus. Apa pertanyaannya? Orang yang berkorban ingin menyembelih sendiri, maka hukumnya adalah sunnah. Pembagian daging kurban. Pertama, satu bagian yaitu sepertiga dari daging kurban untuk orang yang berkorban dan keluarganya. Yang kedua, sepertiga dari daging kurban itu dibagikan kepada fakir miskin. Yang ketiga, untuk saudara kerabatnya. Kemudian Allahumma minka wa ilaika taqabbal min yahratun nabila. Allahu Akbar. Pak Guru akan memberi tugas kepada anak sekalian di rumah, yang tugasnya adalah yang pertama, lupa nomor 1, apa yang dimaksud dengan doa kabul? 2, bagaimana bunyi doa bagi orang yang berkorban? Setelah nanti anak-anak hafal doa kabul pada pertemuan yang akan datang, kita maju satu persatu di depan kelas. Alhamdulillah. Anak sekalian, pertemuan pada pagi ini sudah selesai. Marilah kita berdoa dulu. Stop, doa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.